Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan salah satu video, kemudian kita nanti akan mereaksinya. Seperti apa videonya, kita saksikan sama-sama ya. Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus. Tapi kalau benci Habib, percuma. Cinta ulama bagus, tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Anda cinta sama Habib Muhammad, jelas Anda cinta. Tapi karena apa? Apa nunggu Habib Muhammad jadi ulama baru Anda cinta? Berarti kalau ada Habib bukan ulama, Anda nggak cinta. Anda cinta kepada Habib karena Habibnya ulama bukan ulama, sepuh atau masih muda kalau perlu anak kecil, kaya melarat, soleh wali atau bukan, tapi dia Habib titik. Kalau kita perhatikan di dalam video tersebut kan ada sebenarnya bahasanya kan begini, bahasanya itu bisa dikatakan sebagai bahasa mendoktrin orang itu untuk cinta kepada kelompok ini. Dia katakan menjadi Habib itu lebih utama daripada menjadi ulama. Kan bahasa ini sebenarnya ya, kalau bahasa saya simpelnya itu kurang bagus, karena kita tahu bahwasanya al ulama itu warasatul anbiya. Jadi seorang ulama itu lebih mulia sebenarnya, atau ulama itu lebih mulia daripada di luarnya ulama. Kenapa? Ulama itu muta'addi, ulama itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, sedangkan status kepribadian kiai kemudian Habib itu kan kalau tidak alim ya tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kan juga Nabi itu bersabda, kalau tidak keliru itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat kepada manusia, bukan orang yang misalnya lebih mulia nasabnya begitu atau paling mulia nasabnya. Tidak seperti itu. Ketika bahasa ini atau bahasa seperti itu disampaikan di panggung-panggung, di mimbar-mimbar, kan umat itu sebenarnya tidak mengkonsumsi ilmu pengetahuan, hanya doktrinisasi begitu bahasanya itu. Kemudian kalau kita lihat begini, saya menemukan salah satu hadis atau mencari hadis di Sahih Bukhari ini, menemukan hadis yang semacam ini. Hadisnya agak panjang ya. Hadisnya ini nomornya 2753. Saya baca yang langsung begini ya. Dari riwayatnya itu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Di sini hadisnya begini, wa ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la uni anki minallahi syai'an wa ya Fatimatu binta Muhammadin salini ma syi'ti mimma lilauni anki minallahi syai'an. Kemudian juga saya temukan di kitab Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih yang sanada hadisnya itu, yaitu ya Safiyatu ammata Muhammadin wa ya Fatimatu binta Muhammadin utuni yaumal qiyamati bi'amalikum la bi'ansabikum fa inni launi ankum minallahi syai'an. Jadi memang Rasulullah itu tidak mewanti-wanti atau memesani, mewasiati duriyah atau sanak familinya itu dengan nasabnya atau dengan kenasaban, tapi Rasulullah itu mewanti-wanti dengan amal kebaikan, amal soleh begitu. Andaikan Rasulullah itu mewanti-wanti atau mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nasab itu bermanfaat, tentu kan tidak seperti ini pesannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sanak famili. Kita bahasakan seperti itu. Terbukti Rasulullah mengatakan la bi ansabikum, bahasanya itu bi a'malikum, yaitu
berikan saya, atau bahasanya itu yang kelak bermanfaat itu adalah amal kalian, bukan nasab kalian gitu kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita. Dengan begitu ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Dan kalau kita lihat di kitabnya Imam Ghazali itu, di kitab Mirqatu Marokil Ubudiyah, beliau itu kan mengatakan begini, bahwasanya orang yang alim itu dibandingkan dengan orang yang nasabnya bersambung sama Rasulullah Muhammad SAW atau duriyah, begitu bahasanya. Ini umum, bukan hanya Ba'alwi saja, tapi yang lainnya, karena duriyah itu bukan hanya Ba'alwi, tapi di lainnya itu banyak begitu. Duriyah yang tidak alim dengan orang yang alim, maka tafawud derajatnya itu, atau selisih derajat itu adalah 60 derajat. Jadi lebih mulia orang alim daripada orang yang punyai nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini menunjukkan Imam Ghazali itu berpandangan bahwasanya ilmu itu lebih mulia daripada nasab begitu. Jadi menganggul-anggulkan nasab itu sebenarnya bukan pola yang diajarkan oleh ulama kita atau ulama salaf begitu. Kemudian kalau saya lihat kelompok yang selalu memuliakan atau menggembar-gemborkan itu untuk mencintai duriyah itu adalah kelompok Syiah ya. Banyak kita temukan di hadis-hadis Syiah itu disuruh memuliakan duriyah begitu. Kan kalau kita lihat memang di Syiah ini banyak orang-orang yang menisbatkan diri kepada duriyah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga banyak hadis-hadis yang memang mengarah ke sana, muliakan duriyah Rasul gitu. Di sini salah satu hadis yang saya temukan adalah akrimu solihahum lillahi wa talihahum li ajli. Jadi di sini disebutkan bahwa Nabi itu bersabda, saya tracking tapi hadis ini bukan. Hadis ini bukan dari Rasulullah. Hadis ini cuma diriwayatkan oleh ulama-ulama Syiah saja. Jadi dikatakan bahwasanya muliakanlah orang-orang baiknya dari duriyahku itu karena Allah. Kalau yang tidak baik atau yang jahat itu karenaku. Itu kata Rasulullah. Ini kalau di tracking atau dicari itu tidak ada. Ya kecuali ulama Syiah yang meriwayatkan. Kemudian juga ada hadis begini, disebutkan ini hadis di kitabnya ini. Kitab apa? Kitab dicek kitab apa ya? Di kitab namanya kitab Fadailus Sadah. Sayyid Muhammad Ashraf, siapa ini ulama Syiah itu. Kemudian ada begini. Arba'atun ana syafi'un lahum yaumal qiyamati. 4 orang yang saya itu menjadi penolongnya kelak di hari kiamat. Pertama, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang memuliakan pada keturunanku. Wasa'i lahum fi hawaijihim, dan orang-orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau hajat-hajatnya mereka. Kemudian ketiga, wal badilu lahum malahu, jadi orang yang mau berkorban hartanya diberikan kepada duriyahku. Kemudian yang keempat, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisani, orang yang cinta kepada duriyahku dengan hati dan lisannya, mungkin bahasa kita sepenuh hati. Hadis ini kalau kita tracking hanya muncul atau diriwayatkan oleh ulama Syiah begitu. Saya tidak menuduh di dalam video tersebut adalah orang Syiah, tidak. Cuman saya bahasakan hadis-hadis yang mengarah kepada mengkultuskan bahasanya begitu duriyah itu adalah dari orang-orang Syiah begitu. Dan yang menjadi perhatian adalah Rasulullah Muhammad SAW itu tidak membanggakan nasab dan tidak menganjurkan kepada sanak familinya untuk berbangga-bangga dengan nasab begitu ya, dengan hadis yang dibacakan tadi itu. Dan begini, sebenarnya nasab ini penting untuk silaturahmi sebenarnya, untuk mengetahui sanak famili kita siapa saja begitu, dan untuk dijadikan sebagai kebanggaan yang dipublish di hadapan orang atau manusia, masyarakat, agar mereka untuk memuliakan kita atau untuk mendapat atau meraih kenikmatan dunia itu sangat ya tidak dianjurkan bahasanya seperti itu. Sebenarnya siapa yang harus dimuliakan? Ya orang-orang yang memuliakan kita, dan orang-orang yang memang patut untuk dimuliakan itu para ulama, orang yang alim, bahasa itu kiai kita, ustadz kita. Dan di golongan mereka yang alim saya setuju. Bahasanya kemarin itu adalah tidak mensyumulkan ini.
mereka dari golongan mereka yang alim kita hormati karena keilmuannya, gitu. Dan misalnya karena keakhlaknya, ketawaduannya. Kalau kita memuliakan orang yang tidak menghargai kita, maka kata Imam Syafi'i itu al-dhalamul zalimina li nafsihi man tawaddu'a liman la yukrimuhu. Paling dolimnya orang pada dirinya sendiri adalah seseorang yang tawadu atau menghormati, bahasa saya yaitu menghormati orang lain yang tidak menghargainya, gitu. Kita menghormati seseorang gitu, tapi dia tidak menghargai penghormatan kita padanya, itu maka ini bermasalah gitu. Saya harapkan teman-teman menyimak dengan seksama biar tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.